Di banyak kampung, kebun pisang sering dianggap biasa, tempat teduh, lembab, dan sunyi. Tapi bagi orang-orang lama, kebun pisang bukan sekadar tanaman. Ada yang percaya tempat itu disukai makhluk yang tidak kelihatan. Di kampung Cibodas Wetan, ada satu kebun pisang yang selalu dihindari warga, bukan karena angker berlebihan, tapi karena sering ada kejadian kecil yang aneh. Pisang yang sudah matang tiba-tiba busuk. Orang yang masuk sendirian suka nyasar. Dan yang paling sering, ada suara orang berjalan di antara daun pisang saat malam. Padahal tak ada siapa-siapa. Cerita ini bermula dari seorang pria bernama Roni. Roni, 32 tahun warga asli kampung itu. Sehari-hari ia bekerja sebagai buruh kebun. Orangnya dikenal santai, tidak percaya hal-hal mistis, dan sering menertawakan cerita horor warga. Suatu malam sekitar pukul 21 malam, Roni diminta pamannya untuk menjaga kebun pisang karena beberapa tandan sering hilang. Cuma maling pisang, kata Roni santai. Malam itu sepi, angin hampir tidak ada, daun pisang berdiri kaku, tidak bergerak. Sekitar setengah jam pertama tidak ada apa-apa, sampai Roni mendengar suara daun pisang bergesek, pelan tapi jelas, seperti ada orang berjalan perlahan. Roni berdiri. "Siapa?" teriaknya. Tidak ada jawaban. Ia mengira cuma kucing atau biawak, tapi suara itu berpindah, mengitari posisi Roni, bukan mendekat atau menjauh, seolah ada yang mengelilinginya. Saat Roni menyorotkan senter, ia melihat jejak kaki basah di tanah. Padahal malam itu tidak hujan. Dan yang membuat Roni mulai merinding, jejak itu berhenti tepat di belakangnya. Roni berdiri kaku beberapa detik. Senter masih menyala, tapi tangannya mulai gemetar. Ia memaksa menenangkan diri, menganggap semua itu hanya perasaannya sendiri. Ia melangkah pelan, mengikuti jalur kecil di antara batang-batang pisang. Tanah di bawah kakinya lembab dan licin. Bau getah pisang tercium kuat, bercampur aroma tanah basah yang menusuk hidung. Tiba-tiba, senter Roni menangkap sesuatu yang berbeda. Di balik dua batang pisang besar, ada bayangan berdiri diam. Tingginya hampir sejajar dengan pohon pisang dewasa. Tidak bergerak, tidak bersuara. Roni menahan napas. Paling cuma batang pisang, gumamnya, mencoba menipu diri sendiri. Ia mendekat beberapa langkah. Bayangan itu tidak berubah bentuk, tidak goyah seperti daun tertiup angin. Saat Roni menyorotkan senter lebih jelas, ia melihat bagian bawah kain putih kusam, menyentuh tanah. Kain itu kotor, basah, dan terlihat lama tidak dicuci. Belum sempat Roni bereaksi, bayangan itu bergeser perlahan ke belakang batang pisang, lalu menghilang. Tidak ada suara langkah, tidak ada gerakan daun. Roni langsung mundur, napasnya memburu, jantungnya berdetak keras sampai terasa di telinga. Malam yang tadi terasa biasa, kini berubah menekan dan sempit. Ia memutuskan duduk di dekat pondok kecil di pinggir kebun, berniat menunggu sampai pagi tanpa berkeliling lagi. Namun, sejak saat itu, suara-suara tidak berhenti. Daun pisang bergerak sendiri, ada suara seperti orang menghela napas. Kadang terdengar suara perempuan tertawa pelan, sangat dekat tapi tak terlihat siapapun. Roni tidak tidur sama sekali malam itu. Pagi datang dengan matahari pucat. Roni pulang ke rumah dalam kondisi lelah, pucat, dan diam. Ibunya langsung sadar ada yang tidak beres. "Kamu kenapa, Ron?" Roni hanya menjawab singkat, "Masuk angin." Tapi sejak malam itu, gangguan tidak berhenti di kebun saja. Di rumah, Roni sering mencium bau tanah basah meski lantai kering. Saat tidur, ia bermimpi berada di kebun pisang, berdiri sendirian, lalu mendengar suara perempuan memanggil namanya dari belakang batang. Yang paling mengganggu, setiap menjelang maghrib, Roni merasa seperti ada yang berdiri di belakangnya. Saat menoleh, tidak ada siapa-siapa, tapi perasaan diawasi itu sangat nyata. 2 hari kemudian, Roni nekat kembali ke kebun siang hari. Ia ingin memastikan bahwa semua itu hanya ketakutannya sendiri. Siang itu kebun terlihat biasa, pisang tumbuh rapi, tidak ada kesan angker. Namun saat Roni melewati bagian tengah kebun, ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya berhenti. Di tanah ada bekas dudukan tubuh, seperti orang sering jongkok di situ.
Tanahnya lebih hitam dan padat. Di dekatnya terdapat sesajen sederhana, sisa bunga layu dan potongan daun pisang tua. Roni teringat cerita orang-orang tua kampung tentang penunggu kebun pisang, makhluk yang tidak suka wilayahnya dilanggar tanpa izin. Sejak hari itu, kondisi Roni semakin menurun. Ia sering sakit kepala, sulit makan, dan matanya tampak kosong. Beberapa warga mulai berbisik, mengatakan Roni ketempelan. Roni sendiri mulai percaya bahwa apa yang ia lihat malam itu bukan bayangan biasa, dan penunggu kebun pisang itu sudah mengikuti Roni pulang. Kondisi Roni makin mengkhawatirkan. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan hampir setiap sore ia hanya duduk termenung di teras rumah. Ibunya mulai takut, bukan karena sakit biasa, tapi karena Roni seperti kehilangan semangat hidup. Akhirnya keluarga memanggil Pak Wiryo, sesepuh kampung yang sudah lama tinggal di Cibodas Wetan. Orangnya tenang, bicara pelan, dan jarang menakut-nakuti orang. Pak Wiryo tidak langsung menemui Roni, ia malah meminta diantar ke kebun pisang. Saat sampai di sana, Pak Wiryo langsung berhenti di bagian tengah kebun. Ia menancapkan tongkatnya ke tanah, lalu menghela napas panjang. Dari dulu tempat ini memang ada yang nunggu, katanya pelan. Bukan jahat, tapi tidak suka diganggu sembarangan. Pak Wiryo bercerita, puluhan tahun lalu kebun itu pernah menjadi tempat seorang perempuan meninggal dengan cara tidak wajar. Sejak saat itu, warga lama selalu permisi sebelum masuk, bahkan sekadar lewat. Belakangan kebiasaan itu mulai ditinggalkan. Orang-orang menganggapnya mitos. Malam Roni berjaga tanpa izin, ditambah keberaniannya menantang dengan teriakan, dianggap sebagai bentuk tidak sopan oleh penunggu kebun itu. Pak Wiryo menyiapkan air doa dan meminta Roni duduk menghadap kiblat. Saat dibacakan doa, tubuh Roni sempat bergetar. Nafasnya berat, lalu tiba-tiba ia menangis tanpa suara. Setelah itu Pak Wiryo mengantar kembali ke kebun pisang. Ia menaruh sesajen sederhana, bukan untuk menyembah, tapi sebagai simbol permintaan maaf dan izin. Angin bertiup pelan, daun pisang bergerak bersamaan. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, kebun terasa tenang. Sejak malam itu, gangguan pada Roni perlahan menghilang. Ia mulai bisa tidur, nafsu makannya kembali, dan wajahnya tak lagi kosong. Meski begitu, Roni tidak pernah lagi masuk kebun pisang sendirian. Warga kembali membiasakan diri untuk bersikap sopan pada alam, sekecil apapun tempatnya. Kebun pisang itu tetap ada, tetap sunyi, tapi tidak lagi membawa cerita baru. Cerita ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi sebagai pengingat. Tidak semua tempat kosong itu kosong, tidak semua yang diam berarti tidak ada. Sebagai manusia, kita hanya menumpang hidup di bumi ini. Sikap paling aman adalah hormat, izin, dan tidak meremehkan. Karena kadang yang kita anggap mitos adalah batas yang sebenarnya melindungi kita. SDB Art AI undur diri dan bye-bye.